Hai, apa kabar? Sehat? Kok lemes gitu kayaknya? Hmm, aku tahu nih kenapa. Pasti nggak punya duit ya? Kita sama men. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sehat aja dulu. Kalau uang kan bisa dicari kalau kitanya sehat, bener nggak? Dan di sesi kali ini, di video kali ini, aku pengen curhat tentang lika-liku seorang kuli, lika-liku seorang karyawan, lika-liku seorang pekerja, dan lika-liku seorang yang menggantungkan hidupnya kepada sebuah pekerjaan. Dan yang di tahun 2023 masih menjadi kuli, siapa nih? Ayo ngacung. Lah, aku iki yang pertama ngacung. Nasib. Ada nggak di sini yang udah kerja tapi kayaknya nggak ada kemajuan apa-apa, masih aja nggak punya apa-apa, padahal udah berangkat pagi pulang malam, kepala dijadiin kaki, kaki dijadiin pusar, kepala maksudnya, masih aja miskin, rasanya miskin gitu, walaupun sebenarnya kita kaya loh. Jadi kalau ada orang yang ngomong miskin itu salah. Kita punya raga yang utuh itu udah kaya banget. Gimana cara ngetesnya? Gini contohnya, misal ada seorang ilmuwan yang kaya raya mau melakukan riset tentang tangan manusia, terus tangan kita ditawar nih oleh mereka, mau dibeli dua-duanya 10 miliar. Kira-kira kita kasih nggak? Kalau ada yang jawab iya, selamat, Anda lolos masuk RSC. Karena jawaban orang waras pasti tidak. Berapapun nominalnya yang mau membeli tangan kita, kedua tangan kita, gak akan pernah kita jual. Ya gak? Dari situ menandakan bahwa hanya tangan saja udah gak ada harganya, saking mahalnya gitu loh. Terus kenapa kita masih nyebut kita miskin? Sedangkan yang menciptakan kita Sang Maha Kaya. Ya enggak sih? Tapi kalau hanya untuk dijadikan kosakata perbandingan, nggak masalah sih. Yang penting mental kita jangan mental miskin aja, harus mental pejuang, harus mental kaya. Lika-liku sebagai seorang karyawan, pernah nggak teman-teman bertanya-tanya kenapa sih seorang karyawan nggak boleh kaya? Ya mungkin jawabannya karena seorang karyawan, seorang kuli
ya emang udah disetting agar nggak pernah kaya. Yang ada nyambung urip, menyambung hidup. Makanya gajinya UMR, upah minimum, kan gitu, bukan UBR, upah banyak. Gak akan. Kalau mau banyak ya jangan jadi karyawan, tapi jadi pengusaha. Dan jadi pengusaha butuh modal. Modalnya dari mana? Modalnya dari bekerja. Sedangkan bekerja nggak bisa ngumpulin modal. Piye wis? Bingung kan jadinya. Tapi memang faktanya seperti itu loh. Realitanya seperti itu. Bekerja puluhan tahun nggak bisa nabung, nggak punya apa-apa, hanya cukup untuk menyambung hidup. Miris sih, tapi itu fakta. Dan itu sebuah rangkaian yang sudah dibangun oleh para pengusaha. Ya kalau misal karyawan gajinya besar, mereka sudah mapan terus bikin usaha masing-masing, yang kerja siapa? Tapi gak usah khawatir tentang rezeki, karena itu urusan Allah. Kita hanya cukup untuk menjalani dan mensyukurinya. Oh ya teman-teman, spill pekerjaannya dong. Ya, pekerjaan teman-teman. Apapun pekerjaan itu, apapun profesinya, bisa diceritain di sini. Dan jangan pernah malu dengan pekerjaan kita. Selama itu halal, why not? BTW, di sini ada gak teman-teman yang pernah bekerja di pabrik? Iya, di pabrik produksi gitu. Dulu aku pernah loh bekerja di salah satu pabrik mobil di daerah Jawa Barat. Proses produksinya teman-teman, untuk membuat satu mobil dari nol sampai jadi satu unit itu hanya butuh waktu 54 detik. Bayangin deh, membuat mobil dari nol sampai jadi nggak ada 1 menit. Kalau untuk orang awam mungkin, loh gimana caranya? Yang kerja berarti manusia super semua dong. Ya enggak juga sih sebenarnya, kan yang kerja banyak, bagiannya masing-masing. Tapi aku nggak bohong sih, walaupun yang kerja banyak dengan kecepatan conveyor yang seperti itu, sumpah capek. Buat teman-teman yang pernah kerja di pabrik pasti tahu rasanya deh. Itu belum termasuk lembur loh ya. Biasanya sorenya itu disuruh lembur, padahal kan jam kerja sampai jam 4, tapi itu disuruh lembur sampai malam. Terus hari weekend, Sabtu Minggu itu biasanya masuk juga loh. Gila kan? Kalau mau tanya, wih itu orang apa robot? Ya
bukan orang atau robot lagi, alien mungkin. Kalau mau tanya gimana rasanya, nano guys. Terus di sini teman-teman ada yang pernah kerja sebagai kuli bangunan, kuli proyek? Ada nggak? Kalau ada, sekarang lagi ngerjain proyek apaan? Bikin gedung tinggi atau bikin perumahan gitu? Aku dulu juga pernah ikut kerja proyek bikin sebuah hotel. Kebetulan aku bagian pasang AC gitu, bagian masang-masang AC sebagai asisten tukang. Kerjanya mopokin tembok. Iya, temboknya udah jadi itu dipopok biar bolong buat masukin selang AC gitu kan. Ya mungkin kelihatannya ringan, tapi faktanya guys, popok tembok yang segede gaban gitu ya, nggak segampang popok celengan loh. Keras banget sumpah. Tanganku aja sampai kapalan semua, berasa kayak petinju kalau dibuat genggam. Tiap hari pegangannya palu dan betel. Kalau malam badan pada pegel semua. Terus paginya berasa kayak robot karena tangannya kaku, susah digerakin. Buat teman-teman yang sudah lama menjadi kuli bangunan pasti tahu rasanya gimana. Tapi asik sih, punya banyak pengalaman itu asik. Kita jadi punya banyak cerita, kita jadi punya banyak referensi, kita menjadi punya banyak pandangan hidup untuk kemudian kita bisa melangkah ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya apapun jabatan kita, apapun profesi kita, selama itu bukan usaha kita sendiri, selama kita masih ngikut orang lain, ya kita sama-sama kuli. Mau kamu pakai jas berdasi, mau kamu pakai kolor dan kaos oblong, selama kamu masih ngikut orang, level kita sama, kuli. Dan kita akan berada di bawah aturan orang lain. Namun kita juga jangan menjadi manusia yang tidak tahu terima kasih. Istilahnya kita jangan sampai meludahi piring yang kita gunakan untuk makan. Seperti apapun kondisi di pekerjaan kita, manis, pahit, asam, ya kita harus profesional. Kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebaik mungkin. Kita jangan sampai menghina perusahaan kita,
kita jangan sampai memaki-maki perusahaan kita, karena mungkin perusahaan kita tidak bisa membuat kita kaya, namun bisa membuat kita hidup. Lebih baik kita mulai membangun pikiran positif, membangun semangat-semangat yang positif agar kita bisa bekerja lebih baik, kemudian kita bisa menghidupi keluarga kita, anak istri kita, sehingga dengan keikhlasan itu semua lelah kita bisa menjadi berkah. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang bekerja, tetap semangat. Seperti apapun jenis pekerjaan kita yang kita anggap mungkin kadang-kadang buruk, kurang baik, itu akan terlihat indah di mata orang pengangguran. Karena lebih baik capek karena bekerja daripada capek mencari kerja. Bener nggak? Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjadi pendengar yang baik. Mungkin segini dulu obrolan kita pada kesempatan kali ini. Di video berikutnya, mari coba kita bahas hal-hal yang jauh lebih menarik lagi tentunya. Kurangi mengeluh dan banyakin bersyukur. See you next time. Assalamualaikum.